Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah dari kelas EF4705. Eh, di sini saya akan mempresentasikan infografis terkait manajemen proyek TIK, tugas eh, mem- eh, saya akan berangkat dari definisi, yaitu manajemen proyek TIK. Jadi, eh, manajemen proyek TIK itu adalah suatu penerapan keterampilan yang melibatkan alat dan teknik eh, pada suatu aktivitas proyek yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang unik. Ini artinya proyek eh, dari dari istilah manajemen proyek TIK, eh, salah satu kata yang kita highlight yang bisa di highlight dari sini adalah proyek. Proyek adalah suatu aktivitas yang sementara. Jadi, eh, manajemen proyek TIK artinya kita melakukan manajemen, ya, manajemen pada suatu proyek. Yang dimana proyek ini, ciri dari suatu proyek adalah sementara. Nah, pada realitasnya ada dua hal atau dua istilah yang biasanya sering kita temui di lapangan, yaitu ada proyek dan operasional. Proyek, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, proyek adalah suatu aktivitas yang sifatnya sementara. Selain itu, proyek juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah proyek itu dinamis dan tidak rutin. Ini memenuhi sifat yang sebelumnya, yaitu sementara, artinya proyek itu ada awalnya dan ada akhirnya. Lalu proyek juga biasanya itu berlangsung dalam jangka waktu yang relatif pendek, oke, jika dibandingkan dengan operasional. Lalu intensitasnya juga berubah karena sifatnya tadi adalah dinamis. Lalu dari sisi eh, resource, proyek itu biasanya harus diselesaikan berdasarkan anggaran dan jadwal yang sudah ditentukan. Dan biasanya ini cukup strict jika dibandingkan dengan operasional. Dan biasanya proyek juga terdiri dari kegiatan multidisiplinary. Karena proyek ini adalah suatu aktivitas menciptakan sesuatu yang baru dan eh, sementara. Artinya ada banyak kegiatan atau hal yang perlu dipenuhi, yang mana hal ini itu merupakan hal-hal yang berbeda, yang beragam secara disiplin. Seperti misal ketika ada suatu proyek aplikasi, maka ada beberapa role. Misalkan dalam teknisnya ada mungkin ada back end, ada front end, ada database engineer, lalu ada mungkin machine learning engineer, lalu ada AI engineer, dan selain itu eh, di di sisi lain ada juga misal dari sisi bisnisnya, lalu dari sisi pemasarannya. Jadi proyek itu biasanya suatu kegiatan yang uh, involving multidisciplinary roles gitu ya. Dan keperluan sumber dayanya juga kadang berubah gitu. Lalu selain proyek ya, ini ada juga operasional. Nah, operasional itu adalah kegiatan aktivitas yang berulang. Berbeda dengan proyek. Proyek itu kan sifatnya sementara dan tidak rutin. Jadi ada akhir dan ada awal dan ada akhirnya. Jadi definisi dengan jelas starting pointnya di mana dan finishnya itu di mana. Nah, ini berbeda dengan operasional. Operasional ini adalah kegiatan berulang, rutin, seperti misal pembuatan laporan keuangan bulanan. Ini kan adalah suatu aktivitas yang berulang dan rutin. Nah, lalu berlangsungnya juga dalam jangka waktu panjang, ya, dalam jangka panjang. Intensitasnya juga relatif sama karena yang dilakukan sama saja gitu ya, relatif sama ya, berulang. Lalu batasan anggaran dan jadwalnya juga tidak setajam proyek karena sifatnya tidak sedinamis proyek gitu ya. Lalu macam kegiatannya juga tidak terlalu banyak dan volume keperluan sumber dayanya itu relatif konsisten. Berbeda dengan proyek yang mungkin keperluan sumber dayanya bisa berubah eh, selama proses pengembangan, selama proses eh, eksekusi,
Operasional biasanya sudah terdefinisi dengan jelas dan bisa jauh lebih gitu ya, bisa lebih predictable karena tadi sifatnya yang berulang sehingga keperluan sumber dayanya juga relatif konsisten. Oke. Nah, dalam memanage suatu proyek ada beberapa tipe organisasi atau struktur dari suatu organisasi proyek. Yang pertama itu adalah fungsional. Fungsional ini artinya di dalam suatu proyek, ya, di dalam suatu departemen itu ada satu manajer ya, yang punya wewenang hanya di dalam departemen itu. Jadi scope-nya eh, cukup spesifik gitu ya dalam suatu departemen. Lalu ada matrix. Nah, matrix ini intinya ada manajer yang berperan mulai dari koordinator sampai manajer yang punya kendali yang besar. Lalu yang terakhir ada proyek sendiri atau projectize, ya, di mana tim dan sumber daya sepenuhnya fokus pada proyek. Jadi manajer proyek di eh, tipe organisasi seperti ini punya otoritas penuh. Tuh. Nah, dalam pelaksanaan eh, project ada beberapa langkah umum ya, yang biasanya diambil. Yang pertama ada inisiasi. Inisiasi ini adalah proses di mana kita mendefinisikan apa yang perlu dikerjakan. Ya, ini including eh, apa yang harus dikerjakan, targetnya seperti apa, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke perencanaan. Ini step kedua, yaitu di mana kita memetakan destinasi, ya, target apa saja yang perlu dicapai, lalu eh, milestone-nya, milestone apa saja, lalu kapan harus dicapai, jadi ada deadline, dan semuanya terdefinisi dengan jelas di fase perencanaan. Lalu ada fase pelaksanaan atau execution, jadi di fase ini ya langkah pertama diambil. Langkah pertama dalam eksekusi suatu proyek itu biasa diambil. Lalu lanjut lagi ke pemantauan atau monitoring, di mana ini adalah step yang tidak dilakukan hanya sekali, tapi juga berulang kali sepanjang proyek ini berjalan. Karena di fase ini proyek akan di-assess, ya, dievaluasi, dan bisa saja ada keperluan yang atau adjustment yang perlu dilakukan sehingga kita balik lagi ke proses perencanaan dan berjalan seterusnya. Nah, step terakhir itu ada penutupan atau closing, di mana ini adalah proses di mana suatu proyek selesai dan uh, prosesi closing seperti mungkin serah terima dan lain-lain itu akan ya. Nah, dalam manajemen proyek TIK ada juga sertifikasi ya yang biasa digunakan untuk menunjukkan kredibilitas seseorang dalam memanage suatu proyek. Yang paling terkenal itu adalah PMP atau Project Management Professional, yang mana ini diakui di seluruh dunia, di seluruh negara, ya. Karena ini levelnya sudah internasional. PMP ini merupakan Project Management Professional yang ini paling bisa dibilang paling populer juga. Lalu yang kedua ada CAPM atau Certified Associate in Project Management. Nah, biasanya ini tuh diambil oleh orang yang baru saja memulai karir di Project Management. Lalu ada Prince2 atau Projects in Controlled Environments. Ini biasanya terkenal atau dikenal di Eropa itu. Dan yang terakhir ada PMI ACP atau PMI Agile Certified Practitioner. Ini biasanya untuk project manager yang bekerjanya menggunakan metode Agile. Nah, dalam melakukan manajemen proyek TIK, ada juga tools yang digunakan untuk uh, membantu ya, memfasilitasi project manager dalam melakukan semua tahapan yang sudah ditentukan sebelumnya, mulai dari penentuan uh, metrik kesuksesan, lalu juga monitoring, lalu pemantauan, monitoring atau pemantauan, lalu juga perencanaan dan lain-lain. Dan ada beberapa tools yang biasanya digunakan di industri. Salah satunya ada Trello, ya. Kan ada Trello, lalu ada Notion. Ini biasanya digunakan. Kalau Notion ini biasanya juga digunakan oleh orang-orang ini. Digunakan apa untuk kebutuhan individual gitu ya. Lalu ada Miro, ada Asana juga yang biasanya digunakan di level enterprise. Lalu ada Jira, Jira juga salah satu tools yang cukup terkenal yang biasa digunakan di beberapa perusahaan atau enterprise uh, tech gitu ya, yang
yang saya tahu Jira itu biasanya digunakan untuk membuat sistem tiketing. Jadi ya untuk pemantauan, jadi ketika ada suatu target yang harus dicapai, dan ini biasanya related dengan uh, development gitu ya, dengan teknis software engineering. Biasanya software developer itu akan desain menggunakan tiket ya, yang nanti akan digunakan dalam proses pull request di GitHub atau di version control lainnya. Lalu ada Slack, ini eh, ada media komunikasi, ya mirip seperti Discord, cuma biasanya digunakan oleh para enterprise gitu ya, gitu melakukan manajemen proyek. Oke, jadi secara keseluruhan infografis ini menjelaskan beberapa hal penting fundamental terkait manajemen proyek, khususnya pada proyek TK. Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam presentasinya. Kurang lebih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.